Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah juhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Mawa'iz fil Ahadits Al-Qudsiyah, dalam nasihat yang ketiga, kitab yang disusun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Allah berpesan dalam hadis kudusinya kepada manusia, kepada kita. Apa kata Allah? Yaqulullahu ta'ala, ya bani Adam, wahai manusia, wahai bani Adam, kata Allah, iqna, qana'ahlah, tastaghni, maka kau akan senantiasa merasa cukup. Qana'ahlah, merasa cukuplah, maka hatimu akan terasa kaya. Terimalah apa yang Allah kasih, bersyukurlah apa yang Allah beri. Tastaghni, maka hatimu akan kaya, hatimu akan lapang manakala kau bersyukur menerima apa yang telah Allah beri kepadamu. Jamaah yang Allah muliakan, apa yang disebutkan oleh Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait makna daripada qanaah. Qanaah disebutkan oleh beliau, al-qanaatu ar-ridha bil qalil wal istighna'u 'anil katsir. Qanaah itu jamaah juhur yang dimuliakan Allah, ridha, terima walaupun sedikit, dan merasa cukup kalau dapat banyak. Itulah qanaah. Dapat dia sedikit, alhamdulillah, inilah rezekinya dari Allah. Dapat dia banyak, tak jumawa, dia tak lupa kepada Allah, tapi merasa cukup walaupun dapat banyak. Kebalikannya, orang yang tidak qanaah, kalau dapat sedikit mengutuk hatinya, mengutuk lisannya, dapat banyak tak pernah merasa cukup. Itu orang yang tak qanaah, tak pandai bersyukur kepada Allah. Jemaah hadirin Allah muliakan, maka landasan ayat tentang qanaah ini adalah qanaah bagian daripada sifat orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang Allah muliakan, sehingga dalam surah At-Talaq sebagai landasan sifat qanaah ini Allah katakan, wa may yattaqillaha, andai saja manusia-manusia ini dia bertakwa kepada Allah, solat ya solat, perintah ibadah ya ibadah, perintah amal soleh ya amal soleh. Andai manusia itu dia laksanakan itu, dia tidak maksiat, apa yang Allah suruh dia lakukan, dia takwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia laksanakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhraja. Sesulit apapun dia punya masalah, jamaah yang Allah muliakan, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusinya. Manakala manusia itu takut kepada Allah, qanaah kepada Allah, menerima takdir Allah, wa yarjuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Sebenarnya simple hidup ini, jamaah yang Allah muliakan, yang membuat sulit diri kita sendiri. Ada yang mengeluh, Ustadz, kami sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kok tidak pernah bisa berangkat haji, tidak bisa berangkat umroh.
Kalaulah tolak ukur umroh dan haji semata-mata adalah uang, kenapa ada orang yang berangkat haji bukan karena uangnya sendiri? Kenapa ada orang yang diumrohkan orang lain? Siapa yang memberi rezeki itu? Allah. Nah, kenapa kita belum sampai-sampai? Berarti kita belum takwa, sebenar-benar takwa. Karena mudah bagi Allah menyelesaikan segala persoalan kita, asal kita manut patuh dengan apa yang Allah kata. Beberapa waktu yang lalu Al-Fakir berceramah ke daerah Tapung, lalu ketemu dengan imam masjidnya. Mohon doa Ustaz, saya berangkat haji nanti tanggal 2 Juni. Alhamdulillah Ustaz, ada orang baik yang memberangkatkan saya haji. Ini menjadikan pelajaran kepada saya, ternyata asal manusia itu bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar, dan Allah akan berikan dia jalan rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka. Yang menjadi penyakit umat hari ini adalah selalu kufur nikmat, selalu tidak menerima. Dapat sedikit lisannya mengutuk, dapat banyak dia lupa pada Allah. Lalu bagaimana kalau kita dapat rezeki yang sedikit Ustaz? Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, pernah menyampaikan dalam sebuah ucapannya, la tajja' min qalili rizqi fa innal qalila la yattafiq. Jangan kalian bersedih manakala rezekimu itu sedikit. Jangan pernah merasa sedih kalau rezekimu sedikit. Kata beliau, fa innal qalila la yattafiq. Percayalah, sedikit rezekimu kalau kau syukuri pasti cukup. Kapan rezeki itu tidak jadi cukup? Saat manusia tak pandai bersyukur kepada Allah. Wal qafisul ladzi la yu'assaru bi ajlillahi wa rizqihi. Ajal dan rezeki tidak akan berpengaruh kecuali semua sudah ada ketentuan Allah. Jadi tak ada yang mempengaruhi ajal dan rezeki itu, kecuali semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan, dan tidak ada orang gara-gara rezekinya sedikit mati, tidak ada jemaah Allah dekat. Kapan hatinya mati? Kapan hatinya fakir? Dan semiskin-miskin manusia itu siapa? Semiskin-miskin manusia adalah faqrul qalbi, orang yang miskin hati. Itulah manusia yang miskin. Lalu siapa manusia yang paling kaya? Ghinan nafsi. Siapa yang paling kaya itu? Orang yang paling kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Apa maksud kaya jiwa? Hatinya selalu qanaah, hatinya selalu tawakal dan bersyukur kepada Allah. Jamaah jur yang Allah muliakan, maka qanaah itu sebenarnya adalah buah dari yakin dan tawakal yang mendalam. Semakin dalam yakin seseorang, semakin dalam tawakal seseorang, semakin tinggi qanaahnya. Dia yakin, andai hari ini rezekiku tak banyak, dia akan kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, inilah rezekimu hari ini, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan Allah menambahnya dari jalan yang lain. Hadirin jamaah juhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung jadi orang Islam. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama. Beruntunglah orang Islam ini, beruntunglah orang yang sudah masuk Islam ini, beruntunglah kita yang Islam ini. Kenapa? Warujiko kafafan. Orang yang Islam ini kita dapat jaminan rezeki yang cukup. Beruntung jadi orang Islam, sebab orang Islam itu dapat jaminan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atahu. Dan orang Islam Allah berikan hati yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Jadi kita jadi orang Islam saja jamaah juhur itu nikmat. Apa nikmatnya? Rezeki kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, hewan melata saja dijamin Allah rezekinya. Pelajaran penting bagi kita jamaah yang Allah muliakan. Hari ini tak usah risau, tak usah terlalu risau tentang sesuatu hal yang sudah pasti. Rezeki contohnya, dia sudah pasti, dia sudah ditentukan Allah.
Tapi hari ini yang meski kita risaukan adalah amal soleh yang akan kita bawa mati itu belum ada. Kami sudah ada Ustadz, sedekah kami, sedekah yang mana? Sedekahmu semua bukan karena Allah, sedekahmu karena ingin dilihat orang. Kami sudah sholat, sholat yang mana? Sholatmu masih banyak ikat dunia. Maka jemaah yang Allah muliakan, tak usah risau tentang sesuatu yang sudah pasti dalam hidup ini, tapi risaulah tentang amal soleh yang akan kita bawa mati, yang sampai hari ini kita tak tahu amal soleh mana nanti yang menolongmu di hadapan Allah. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i berkomentar tentang qanaah, kata beliau, ra'aitul qanaata ra'sul ghina. Saya melihat qanaah itu adalah puncak dari kekayaan. Jadi asal ada orang yang qanaah, maka dia sejatinya adalah dalam puncak kekayaan. Maka kata Imam Syafi'i, fasirtu bi adyaliha mumtasikan. Oleh karenanya saya memegang erat-erat puncak itu. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Fala tanzur ila man malakat dunya. Jangan tengok orang yang Allah kasih harta yang banyak. Jangan tengok orang yang punya rumah mewah, punya harta banyak, pangkatnya luar biasa. Jangan tengok itunya. Fa innaha raha minha. Sebab nanti dia akan tinggalkan itu. Sebab dia akan meninggalkan apa yang dia punya, pasti semua akan meninggalkannya. Jadi jamaah yang Allah muliakan, jangan tengok orang yang punya harta banyak. Percayalah, pasti dia akan berakhir. Harta itu akan berakhir, jabatan itu akan berakhir. Jangan tengok itu. Maka konsep qanaah, jangan tengok orang lain, tengoklah apa yang dia punya, pasti akan meninggalkannya. Dengan demikian, jamaah Allah muliakan, kita akan senantiasa menjadi orang yang qanaah. Unzur, lihatlah ilaman huwa asfala minkum, ke bawah, lihat ke bawah, lihat kepada orang yang mungkin lebih lemah daripada kita, tapi masih tetap bisa berusaha. Konsep bersyukur, tengok ke bawah, jangan tengok ke atas, agar senantiasa kita dalam keberkahan. Sebab kita senantiasa bersyukur manakala kita melihat ada orang ternyata dia tidak punya kaki tapi masih bisa sholat, dia tidak punya motor, dia tidak punya mobil, tapi masih bisa ikhtiar. Dengan demikian hati kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Terakhir, jamaah zuhur ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 manfaat qanaah. Yang pertama, hadirnya ketenangan jiwa dan pikiran. Orang yang qanaah, pikirannya tidak terganggu dengan hutang cicilan. Orang yang qanaah, hatinya tidak akan terganggu dengan jiwa yang bermasalah. Yang kedua, orang yang qanaah, hidupnya akan senantiasa sederhana. Apa yang ada disyukuri. Alhamdulillah, bisa hidup, bisa sholat, bisa bantu orang, bisa berbakti kepada orang tua, bisa menolong keluarga. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang qanaah, hidupnya akan selalu harmonis kepada orang lain, sesama pasangan, tidak banyak tuntutan. Kenapa? Dia percaya kepada Allah. Apa yang Allah beri, pastilah yang terbaik. Jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah untuk saya dan kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.